latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Patih Gending dan Sorengkiri menjenguk para tawanan Belanda yang terdiri dari 19 orang anak buah Jacob van Heemskerck. Patih Gending membawa surat itu sendiri di hadapan para tawanan. Dia tersenyum dingin pada Sorengkiri, tangan kanan Sunan Giri, Raja Surabaya yang arif dan bijaksana, yang berupaya untuk membebaskan tawanan orang-orang Belanda. Hei, kau boleh? Kemarilah. Saya, Tuan. Kalian mendapat surat dari Laksamana Jacob van Heemskerck. Harus kalian baca keras-keras di depanku. Baik, Tuan. Kau berjanji? Kalian berjanji? Ya, Tuan, ya. Bacalah. Perlahan-lahan Adrian Boysot membuka sampul surat itu. Berkali-kali dia melirik ke arah Patih Gending yang memandangnya dengan sinis. Sementara kawan-kawannya bergerombol dan mendekatinya. Wajah mereka suram dan sekarang bersinar-sinar ketika menerima surat itu. Perlahan-lahan Adrian Boysot merentang sepucuk surat itu. Kepada Adrian Boysot dan kawan-kawan di Dama, maaf apabila aku sekarang ada di Surabaya untuk minta pertolongan pada Raja Giri yang bijaksana. Kami berusaha membebaskan kalian, tetapi kami mendapat kesulitan karena keadaan di Damak dan di Mataram yang cukup mengerikan. Aku tetap berusaha untuk kebebasan kalian semua. Salam, Laksamana Jacob van Heemskerck. Tolong, kalian balas surat ini bagaimana keadaan kalian. Cepat, kalian balas itu surat. Karena Sorengkiri akan segera balik ke Surabaya. Kami butuh alat-alat tulis, Tuan Patih Gending. Di sini tidak ada alat-alat tulis. Tulislah apa adanya. Tulis di balik surat itu dengan arang atau apa, ya terserah kau lah. Baik, Tuan. Sorengkiri. Hamba, Kanjeng Patih. Urusan selanjutnya kuserahkan kepadamu. Tunggu jawaban mereka dan aku akan mengurus yang lain. Hamba, Kanjeng Patih. Aku pergi dulu. Adrian Boysot, Aren van Wisik, dan kawan-kawannya segera menulis surat di balik surat Laksamana Jacob van Heemskerck. Mereka menulis keadaan dan suasana di Demak Bintoro dan bagaimana keadaan mereka saat dalam tahanan. Tuan Sorengkiri. Iya. Tolong sampaikan ini surat pada Laksamana Jacob van Heemskerck. Baik, Tuan. Hari ini juga saya akan segera pergi ke Surabaya menyampaikan surat ini. Tolong ya, agar surat ini segera Tuan sampaikan kepada Laksamana Jacob van Heemskerck. Jangan khawatir, Tuan-tuan. Saya akan segera menyampaikannya. Hari ini juga saya akan kembali ke Surabaya menyampaikan surat ini. Saya datang kemari khusus untuk menemui tuan-tuan dan melihat keadaan tuan-tuan. Baiklah, saya pergi dulu. Setelah menerima surat balasan yang ditulis di balik kertas surat Jacob van Heemskerck, Sorengkiri segera melarikan kudanya dan meninggalkan Demak Bintoro menuju ke Surabaya. Dia melakukan perjalanan sehari semalam berkuda tanpa istirahat. Dia segera menemui Jacob van Heemskerck
setelah sampai di Surabaya. Jacob van Heemskerk senang sekali ketika menerima surat dari anak buahnya. Oh, Andrian Boysot, Arend van Wesig Branir. Yang terhormat Laksamana Jacob van Heemskerk di Surabaya. Salam damai dalam Tuhan. Kami bahagia sekali Tuan Jacob apabila Tuan masih memperhatikan kami para tawanan di Dama Bintoro. Kami dalam keadaan menyedihkan sekali sebab orang-orang Dama jahat sekali dan kasar sekali memperlakukan kami semua. Mereka sungguh kejam dan memperlakukan kami dengan kasar. Mereka sering membunuh siapapun yang mereka hadapi. Oh, kasihan kalian. Laksamana Jacob, peperangan telah terjadi di depan istana Dama. Rupa-rupanya orang-orang Mataram telah sampai ke Dama dan menyerbu istana. Tetapi orang-orang Dama sungguh luar biasa. Mereka menembak siapapun yang mendekat ke istana, sehingga banyak orang yang mati. Orang-orang Dama membabi buta membunuh para prajurit-prajurit Mataram yang menyerangnya. Bahkan salah satu di antara kami telah tertembak di kakinya, yaitu saudara kami, Brunir. Syukur jika saat ini sudah baik kembali. Keadaan di Dama amat gawat, dan kami agak diperlakukan baik oleh Raja setelah pasukan Mataram sampai di Dama. Peperangan setiap hari terjadi, dan mereka menghentikan peperangan apabila matahari terbenam. Peperangan dimulai lagi apabila fajar tiba. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Laksamana Jacob van Heemskerk, tolong, saya mohon lakukanlah sesuatu agar kami dapat dibebaskan. Salam dari kami, Andrian Boysot dan kawan-kawan. Selesai membaca surat dari Adrian Boysot dan kawan-kawannya, Jacob van Heemskerk segera menghadap Raja Giri. Sunan Giri menerimanya dengan senang hati. Dia membaca wajah Jacob van Heemskerk yang penuh luka dan duka. Bagaimana Tuan Jacob? Maafkan saya, Tuan Raja yang bijaksana. Perkenankanlah sekali ini saya mohon kepada Tuan Raja yang bijaksana. Anak buah saya dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka menghadapi tekanan, menghadapi siksaan oleh kekejaman orang-orang Dama. Mohon Tuanku yang bijaksana sudi memberi jalan keluar untuk masalah ini. Tuan Jacob sendiri telah tahu bagaimana keadaan dan suasana peperangan. Tuan sendiri tentu pernah melihat peperangan antara Spanyol dan Inggris. Penuh dengan pertumpahan darah dan perkelahian yang tak kunjung padam. Maafkan saya apabila tidak bisa memberikan jalan keluar ini. Tetapi saya telah berusaha dan berpesan pada Adipati Puger supaya memperlakukan pada tawanan dengan baik dan lebih ramah. Percayalah. Tetapi sekali lagi, Tuan Jacob harus tahu dan memahami bagaimana keadaan yang dihadapi oleh Demak Bintoro. Demak Bintoro dalam keadaan kesulitan. Terima kasih atas kebijaksanaan Tuanku Raja. Apakah Tuan tidak bisa mengusahakan bagaimana agar mereka bebas? Adipati Puger akan memperlakukan semua itu dengan baik. Dan dia akan mendengarkan saya, Tuan Jacob. Tuan Jacob tidak perlu khawatir dengan anak buah Tuan. Pasti saya yakin Puger akan memperlakukan anak buah Tuan sebaik-baiknya dan lebih ramah setelah menerima pesan dari saya.
Dan dia akan selalu mendengarkan pesan-pesan saya, Tuan. Bagaimana kalau kita ke sana, tuanku yang bijaksana? Tuanku Raja paham dengan maksud saya? Maaf sebelumnya. Saya tidak bisa pergi ke Demak Bintoro. Demak Bintoro dalam keadaan perang dengan Mataram. Perang saudara telah terjadi di antara mereka. Dan kita tidak bisa turun ke tengah-tengah mereka. Sebab kita akan terancam bahaya. Pada hari ini juga, barangkali anak buah Tuan akan dibawa pergi oleh Adipati Puker. Dibawa pergi? Iya. Keadaan Demak Bintoro tidak aman. Tentu saja anakku Puker akan menyelamatkan anak buah Tuan agar jauh dari peperangan. Ia memiliki pengaruh besar di sebelah barat Demak Bintoro. Ia merencanakan akan membawa anak buah Tuan menuju ke Semarang. Ke Semarang? Iya, ke Semarang. Di sana ia memiliki kekuasaan dan pertahanan yang lebih kuat untuk menghindari kejaran orang-orang Mataram. Kalau begitu, saya mohon pamit, Tuanku Raja yang bijaksana. Saya akan menuju ke Semarang. Sekali lagi kumohon, jangan meninggalkan Surabaya. Lebih-lebih menuju ke Semarang, Tuan Yakob. Tuan akan masuk ke lubang singa. Jangan, sekali lagi jangan. Semua ini semata-mata demi keselamatan Tuanku Yakob. Kalau Tuanku Yakob nekat ke sana, saya tidak bisa menjamin keselamatan Tuan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Tuanku Raja yang bijaksana? Tuan Yakob lebih baik tinggal di Surabaya ini. Tinggallah di sini sampai keadaan menjadi lebih baik. Jika keadaan sudah tenang kembali, Tuan Yakob bisa menuju ke sana bersama saya. Untuk berapa lama, Tuanku Raja yang bijaksana? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Peperangan sulit ditentukan kapan berakhirnya. Perlu Tuan ketahui bahwa peperangan saudara ini sama-sama kuat. Demak Bintoro telah mempersiapkan prajurit-prajuritnya dengan baik. Dan mereka telah dikerahkan dari seluruh daerah bawahan Demak Bintoro. Demikian pula dengan Mataram. Mataram adalah negara besar yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Peperangan panjang akan terjadi di antara mereka. Dan kita tidak bisa ikut campur. Mengapa jadi seperti ini, Tuanku Raja yang bijaksana? Itulah yang seringkali menjadi bahan pemikiran saya, Tuan Yakob. Peperangan sering terjadi di antara orang-orang besar. Mereka berperang, dan yang menjadi korban peperangan adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak dan perempuan, serta orang-orang lain yang tidak tahu menahu tentang masalah itu. Namun perlu diketahui, peperangan memang sering harus terjadi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Pertumpahan darah. Tidak di Belanda, tidak di Nusantara. Semuanya penuh dengan pertumpahan darah. Di Selat Malaka dan Madagaskar juga kulihat pertumpahan darah. Kapan manusia melepaskan diri dari peperangan? Selama manusia masih memiliki nyawa, dia akan haus darah. Mereka akan tetap ingin minum darah sesamanya. Murka. Ya, angkara murka. Benar, Tuan Yakob. Manusia memang selalu serakah dan murka. Mereka selalu ingin memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang dihadapi dan diterima dari Yang Maha Kuasa. Dan saya hampir terlibat dalam kancah peperangan ini. Kalau saja mereka tidak bersaudara,
tentu saja saya akan tenggelam di dalamnya. Sebab anakku Puger telah mengutus utusannya kemari, minta bantuan dari sini. Dan Tuan memberikan? Ya, tentu saja tidak. Saya tidak akan membiarkan prajurit-prajurit saya berkorban hanya untuk mendukung orang-orang yang murka dan serakah. Dan saya akan menjadi penonton saja. Suasana di ruang pribadi Sunan Giri menjadi hening dan sunyi. Jacob van Heemskerk hanya bisa berdiam diri sambil sibuk memikirkan anak buahnya yang menjadi tawanan orang-orang Demak Bintoro. Hatinya sedih sekali, lebih-lebih setelah tahu bagaimana keadaan anak buahnya yang sangat menderita di Demak Bintoro dan diperlakukan kasar sekali oleh prajurit-prajurit Demak. Dengan perlahan dia mengangkat wajahnya dan memandang Sunan Giri penuh permohonan. Tak ada yang lebih baik dari apa yang kita lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini, Tuan Jacob. Kita lebih baik diam dan menjadi penonton yang baik. Tapi bagaimana dengan 19 anak buah saya, Tuan Raja yang bijaksana? Mereka adalah tanggung jawab saya. Tentu saja saya tidak bisa tinggal diam. Apa yang mesti Tuan lakukan? Dan apa yang mesti Tuan kerjakan? Maju salah, mundur juga salah. Tuan memang boleh memikirkan 19 anak buah Tuan yang menjadi tawanan orang-orang Demak Bintoro. Akan tetapi, Tuan pun harus menyelamatkan diri Tuan. Kalau kita masih hidup, kita bisa melakukan apa saja, Tuan Jacob. Tetapi kalau kita sudah mati, apa yang dapat kita lakukan untuk mereka? Inilah yang jauh lebih penting, Tuan. Jadi saya mesti menunggu di sini, Tuan? Menunggu di Giri tanpa batas waktu yang ditentukan? Itu yang terbaik, Tuan Jacob. Kalau sampai mereka terbunuh, sayalah yang paling bersalah. Sayalah yang paling berdosa, Tuan Raja yang bijaksana. Apa yang Tuan lakukan saat ini? Apa yang Tuan hadapi saat ini juga pernah saya hadapi, Tuan Jacob. Kalau Tuan Jacob amat memprihatinkan anak buah Tuan, lalu bagaimana seandainya Tuan memperhatikan anak-anak Tuan yang berperang satu sama lainnya, dan Tuan tidak bisa mengatasi bagaimana perasaan Tuan Jacob? Iya, Tuan. Angger Prabu adalah anakku, cucuku. Demikian pula dengan Puger, juga cucuku. Ini untuk yang kedua kali saya menghadapi masalah seperti ini. Bukan hanya yang kedua kali, tetapi barangkali yang keempat kali, Tuan Jacob. Saya selalu prihatin bagaimana melihat anak-anak saya perang sendiri. Antara Pajang dan Mataram, antara Mataram dan Pati yang terjadi di waktu yang telah silam. Dan sekarang terjadi lagi antara Demak dan Mataram. Saya tidak bisa menyalahkan satu di antara yang lain. Saya memahami pendirian Tuan. Untuk itulah, hendaknya Tuan Jacob tidak terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang telah dialami oleh anak buah Tuan di Demak Bintoro. Saya yakin seluruh anak buah Tuan amat berarti bagi orang-orang Demak. Sebab anak buah Tuan sudah pintar memainkan senjata api untuk mengajarkan hal itu kepada orang-orang Demak Bintoro. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang Demak. Dan saya yakin bahwa anak buah Tuan akan diperlakukan lebih baik
dari apa yang Tuan bayangkan. Terima kasih Tuanku Raja yang bijaksana. Hati saya sedikit lebih tenang setelah Tuanku Raja juga pernah mengalami hal seperti ini. Sorengkiri. Iya, Kanjeng Sunan. Ku minta kau pun memperhatikan apa yang terjadi di Demak Bintoro. Aku ingin agar kau dan beberapa anak buahmu menjadi kajineman di sana. Jangan sampai kehadiranmu mencurigakan orang-orang Mataram maupun orang-orang Demak. Jangan sampai kau menemui Patih Gending, Patih Panjer, atau siapapun juga. Baik, Kanjeng Sunan. Saya akan melakukan apa yang menjadi titah Kanjeng Sunan. Nah, segeralah kumpulkan kawan-kawanmu. Dan kau harus segera menuju ke Demak Bintoro. Demi kepentingan kita bersama. Baik, Kanjeng Sunan. Setelah mendapat amanat dari Sunan Giri, maka Sorengkiri, orang kepercayaannya itu pun segera mengerahkan 10 prajurit Kajineman menuju ke Demak Bintoro untuk membaca situasi dan keadaan yang terjadi di sana. Sementara itu, prajurit-prajurit Demak dan prajurit-prajurit Mataram telah berjuang dan mengadu nyawa. Mereka menyabung nyawa di medan peperangan. Tentara Mataram yang terdiri dari puluhan ribu orang banyak terdesak mundur karena Demak Bintoro menggunakan senjata api, meriam, dan berbagai senjata api lainnya yang mereka dapatkan dari orang-orang Belanda. Pertempuran kini semakin sengit karena prajurit Mataram makin bertambah besar, sehingga Demak Bintoro pun akhirnya pontang-panting. Jangan mundur! Gempur terus! Gempur terus! Jangan mundur! Hancurkan Demak Bintoro! Maju terus! Paman Singosari. Iya, Angger. Dan kau Paman Indronoto. Iya, Angger Prabu. Aku ingin agar Kang Mas Kajuron segera ditangkap hidup-hidup. Tangkap dengan tombak cangkak. Gunakan cangkak untuk menangkap maling dan bawalah ia ke sini. Aku ingin tahu sejauh mana kekuatannya. Kita tidak boleh membunuh banyak prajurit seperti ini. Kalau Putra Kajuron tidak tahu, pasti peperangan akan segera berhenti. Untuk Patih Gending dan Adipati Panjer juga panglima yang lain, silahkan paman berdua boleh membunuhnya. Tetapi satu hal, Kang Mas Kajuron tidak boleh dibunuh. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Baik, Angger Prabu. Baik, Angger Prabu. Kami akan segera menangkapnya. Paman Gending. Ya, Kanjeng Pangeran, saya. Ku minta agar seluruh tawanan kita larikan ke Semarang. Sesuai dengan anjuran Eyang Giri. Kita harus selamatkan mereka. Bawa mereka dengan perahu dayung melalui pantai. Cepat, Paman. Selamatkan mereka. Mereka pun sangat berjasa kepada kita. Oh, jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba akan segera membereskan urusan itu. Sorengkiri juga telah memberitahukan hal itu pada hamba. Dan hamba akan melaksanakan titah Pangeran. Kita dalam keadaan terdesak, Paman. Prajurit-prajurit kita banyak yang terbunuh. Tetapi bala tentara Mataram lebih banyak yang berkorban, Kanjeng Pangeran. Dalam peperangan sudah wajar apabila ada yang mati. Itu sudah wajar, sudah selayaknya, Kanjeng Pangeran. Tetapi lihatlah bala tentara kita pantang untuk menyerah. Pantang mundur, dan Mataram dibuat kalang kabut. Paman Gending, kita dalam keadaan bahaya. Kita terancam, Paman. Kita harus bisa menyelamatkan diri. Oh, itu sudah barang tentu, Kanjeng Pangeran. Tetapi apakah kita tidak malu untuk menyelamatkan diri sementara orang-orang kita sudah maju ke medan pertempuran? Maksudku, kita harus mencari tempat perlindungan sebelum bisa menggebuk Mataram. Tetapi aku ngeri juga melihat ribuan tentara Mataram yang tidak pandang bulu, Paman. Mereka terus maju dan menyerang kita bagaikan lebah yang bubar dari sarangnya.
Aku menerima berita kalau Adimas Jolang juga turun dalam medan peperangan ini, Paman. Iya. Itu justru malah menguntungkan kita, Kanjeng Pangeran. Kalau benar-benar Adimas Jolang turun ke medan peperangan, itu kesempatan emas buat kita. Kita bisa mencucuknya dengan pedang. Hamba akan membunuhnya. Baik, hamba akan menghadapinya, Kanjeng Pangeran. Kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali. Adi Panjar. Iya, Kakang Gending. Ayo, kita sambut orang-orang Mataram. Aku ingin menangkap Kanjeng Prabu. Ya, kita harus menangkap si Jolang itu. Setelah itu, kita harus mencincang-cincangnya agar Kanjeng Pangeran Puger bisa duduk di tahta Mataram. Ayo, kita maju. Hei, prajurit! Hamba, Ku minta kalian segera mengurus orang-orang Belanda yang kita tawan. Bawa mereka ke Semarang dan jaga mereka sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang meloloskan diri. Hamba akan Adipati. Peperangan akan semakin panas. Aku akan menyongsong kedatangan Jolang. Cepat, lakukan. Hamba akan Adipati. Sekarang terserah Kanjeng Prabu. Dia mau mati atau hidup. Tapi aku akan menangkapnya hidup-hidup. Adi Panjar. Lalu bagaimana dengan Kanjeng Pangeran Puger? Baiklah, kalau memang Paman berdua ingin maju ke medan peperangan dan ingin menangkap Adimas Jolang, saya pun akan turun ke medan laga. Saya ingin tahu sejauh mana kekuatannya. Bagus, bagus, bagus. Kalau Kanjeng Pangeran ikut turun bersama kami berdua, itu bagus. Akan hamba beri kesempatan untuk pertama kali mencucukkan tombak itu. Paman, Adimas Jolang tentu saja dikawal oleh ribuan pasukan pengawal. Apakah mungkin kita mampu menembusnya? Jangan khawatir Kanjeng Pangeran. Kita pasti bisa memenangkan pertarungan ini, pasti. Dan kita tidak boleh membiarkan Jolang begitu saja meremehkan kita. Ayo, kita maju! Patih Gending, Adipati Panjar, dan Pangeran Puger segera memacu kudanya. Mereka masuk ke medan pertempuran, menuju ke tempat di mana Sang Prabu berada. Mereka menyerbu bagaikan orang kesetanan yang tanpa perhitungan. Peperangan makin dahsyat terjadi di mana-mana. Seluruh Demak Bintoro dilanda peperangan yang dahsyat dan maha hebat. Tak ada yang mampu menghentikan semua itu. Dalam kemelut peperangan seperti itulah, maka para tawanan orang-orang Belanda itu menggunakan kesempatan baik. Dipimpin oleh Adrian Boysot, mereka memisahkan diri. 6 orang anak buah Laksamana Jacob van Heemskerk itu melarikan diri dari penjara. Mereka menuju ke pantai dan menggunakan perahu dayung untuk menyelamatkan diri. Patua, tolong antarkan kami dan bawalah kami pergi dari sini. Tuan mau pergi kemana? Tolong bawalah kami pergi dari sini. Pergi meninggalkan peperangan ini. Oh, bentar, Patua. Tolonglah, bawalah kami pergi dari sini. Kamu orang tahu menuju ke Semarang, kan? Kita mengikuti aliran sungai Serang ini saja. Ayo cepat, ayo. Dayung perahumu, and kita pergi ke sana. Tapi jangan banyak membantah, Patua. Atau ku bunuh kamu orang, Baik, Tuan, baik. And jangan khawatir, aku akan memberikan uang untukmu. Ini ada uang, Ayo, cepat, Patua. Bawa kami pergi dari sini. Kalau tidak, kita bisa mati di sini, Kau pun bisa mati. Orang-orang Mataram dan Demak sudah tidak tahu diri. Mereka berperang tidak mengenal waktu. Banyak anak-anak mati dan perempuan yang mati. Dan kami pun hampir saja tertembak. Ayo, cepat, dayung perahumu, Patua. Ayo, kita menuju Semarang. Kalau kamu orang tidak becus mendayung, sini. Kupegang dayungmu, Baik, Tuan. Sabarlah. Ayo. Kulepas dulu tali perahuku. Cepat. Dengan gugup sekali, nelayan tua itu melepaskan perahunya, dan dengan cepat-cepat pula dia melompat ke atas perahu dan mendorongnya, lalu mengayuhnya dan mendayung perahu itu meninggalkan sungai Serang di muara Demak Bintoro.
Ayo, cepat sedikit Pak Tua. Ayo, cepat sedikit. Bagaimana Tuan? Memang beginilah tenaga saya. Lagi pula lubangnya cukup kuat, Tuan. Ayo cepat sedikit Pak Tua. Mana dayungmu yang lain? Kau ini bagaimana Pak Tua? Dayung saya cuma satu, Tuan. Sini. Biar ku kayu, sini. Nelayan tua itu gugup sekali menghadapi 6 orang Belanda yang memperlakukannya dengan kasar. Orang-orang itu nampak tidak sabar untuk segera meninggalkan Demak Bintoro yang dilanda peperangan maha hebat. Nelayan itu hanya bisa bengong ketika Adrian Boysot dan Aren van Wesik merampas dayungnya karena mereka ingin segera pergi dari sana. Nah, apa yang akan terjadi kemudian terhadap mereka? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.